Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada warga kota Langsa sekitarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar pada waktu itu berdetuk hati. Siapakah yang mati? Siapakah yang sudah diambil oleh Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sumiem binti Sugiyo. Terdengar cakap dalam hati kita. Padahal kemarin sore kita kondangan bersama, tetapi dia sudah meninggalkan kita. Ada juga pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu mendengar, padahal tadi malam kami sedang nonton bola dunia, sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita diumumkan di masjid, setelah diumumkan di mushola, di menasa kampung, maka jenazah tersebut dibuka bajunya, celananya, lantas dimandikan. Lalu setelah dimandikan, maka jenazah tersebut dikafankan. Setelah dikafankan, jenazah tersebut masuk dalam kain kafan. Menurut riwayat kisah tersebut dalam satu kitab, ada 3 macam suara yang terdengar dari langit, yang suara tersebut tidak didengar oleh orang yang hadir pada waktu itu. Hanya jenazah tersebut yang mendengarnya. Apa 3 suara tersebut? Yang pertama, ya Bani Adam, Adam, Adam. Maklumlah suara dari langit. Suara dari langit getarannya besar. Wahai anak Adam, wahai manusia, tazhabu ila safarin ba'id bighairi dzat. Engkau akan dibawa musafir jauh. Engkau akan berangkat musafir yang jauh, yaitu memasuki alam kubur. Engkau akan musafir yang jauh bi ghairi dzat, dengan tiada membawa bekal amal ibadah. Ini suara yang pertama terdengar dari langit. Hanya jenazah tersebut saja yang mendengarnya. Orang yang hadir pada waktu itu tidak mendengar. Wahai manusia, engkau akan dibawa musafir yang jauh. Engkau akan dimasukkan dalam liang lahat, yaitu alam kubur. Yang mana alam kubur itu alam yang panjang. Kita tak tahu kapan kiamatnya. Kita tak tahu kapan dibangkitkannya. Dan apabila kita masa hidup dalam dunia tidak beribadah, tidak ada amalan ibadahnya, maka di alam kubur pun kita akan mendapatkan azab Allah. Maka hari ini wahai manusia, jangan kau sombongkan hartamu, jangan kau
bila engkau tidak ada ibadah, maka engkau akan sengsara di alam kuburmu. Ini suara yang pertama yang terdengar dari langit, yang mendengar hanya jenazah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ya bani Adam, wa takhruju min manziliha falam tarji. Wahai manusia, wahai anak Adam, engkau akan dikeluarkan dari tempat rumah kau tinggali. Engkau akan keluar dari tempat rumah yang kau tinggali. Falam tarji, engkau tak akan kembali lagi. Bu, hari ini bu, apa ada orang mati siangnya malamnya kembali? Ada apa ada? Falam tarji, kau tak akan kembali. Maka ini suara yang keluar dari langit ketika jenazah sudah dimasukkan dalam kain kafan. Wa tadkhulu min manziliha falam tarji. Engkau akan keluar dari rumahmu, tempat tinggalmu, walaupun rumahmu besar, gedung bertingkat-tingkat, kau akan keluar. Kau akan ucapkan selamat tinggal wahai rumahku, wahai istanaku. Hari ini hari terakhir aku di tempat rumahku. Falam tarji, aku tak akan kembali lagi. Ini suara yang kedua. Lantas suara yang ketiga, ya bani Adam, Adam, Adam. Wa tarkabu farsan la tarkabu misluha abadan. Wahai manusia, engkau akan mengendarai kendaraan, engkau akan menaiki kendaraan yang kendaraan tersebut tak pernah engkau naiki sebelumnya. Maka ketika kita sudah dimasukkan dalam kain kafan, nanti kita akan dinaikkan dalam kendaraan yang bernama tanggung ataupun kerendah. Yang kerendah tersebut masa hidup. Adakah ibu-ibu pernah naik kerendah? Lagi senang-senang naik kerendah, berani? Tak berani. Maka kerendah tersebut sekali hanya kita naiki, khusus untuk kita pergi ke area tempat perkuburan. Maka ini suara yang ketiga yang keluar dari langit. Wahai manusia, engkau akan menaiki kendaraan yang kendaraan tersebut tak pernah engkau naiki sebelumnya. Itulah yang dinamakan tandung kerendah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita dimasukkan dalam tandung, maka kita diusung, kita akan dibawa ke tempat terakhir kita, yaitu tempat alam kubur. Pada waktu itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masa hidup di dunia kita banyak yang mengasihi, banyak yang menyayangi, mencintai. Tetapi pada waktu itu hadirin, tiga macam yang menemani kita, mengiringi ketika kita berangkat ke tempat perkuburan. Pertama, ahli keluarga. Kedua, yaitu harta. Ketiga, amalan. Maka dalam hadis Anas bin Malik menyebutkan, nanti itu ketika kita dibawa ke tempat perkuburan, ada tiga macam yang mengiringi kita. Yang pertama yaitu ahlinya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Fayarji'u isnani, maka kembali yang dua macam. Wa yabqa ma'ahu wahidun, kekalah satu. Apa itu yang kekal? Amal ibadah. Keluarga yang katanya dulu istri cinta sama kita, yang katanya dulu setia semati setia, sehidup semati setia,
seiyah sekata sehidup semati. Ternyata ketika kita mati masuk dalam liang lahat, dia pulang. Kalau dulu katanya cinta berat, harta begitu juga. Ketika kita masuk alam kubur, harta pun dibawa pulang. Hanya amalan yang menemani kita di alam kubur nanti.